Halo Sobat YouTube, balik lagi bersama Rian Yudhistira. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat umat muslim. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perladahan lagi ya teman-teman ya. Yaitu stek sulur gantung media sungkup ya. Saya jamin 1 minggu tunas, dan ini adalah rahasia petani modern. Kenapa saya katakan rahasia petani modern? Karena apa? Karena cuaca iklim di Indonesia saat ini itu sudah tidak bisa diprediksi ya teman-teman ya, tidak seperti zaman dulu. Jadi rahasia petani modern adalah ini teman-teman. Ini adalah salah satu metode stek sulur gantung ya, media sungkup ya. Medianya ya saya sungkup seperti ini. Nah itu udah banyak yang saya tanam teman-teman sebelah sana itu. Nah oke, baiklah, saya jelaskan selanjutnya ya. Kenapa ini menjadi rahasia dan kenapa ini saya buat seperti ini ya. Karena lada itu adalah salah satu tumbuhan tahunan ya teman-teman ya. Jadi 1 tahun sekali hanya panen 1 kali ya. Dan prosesnya itu panjang ya. Jadi kita harus punya stok bibit cadangan. Nah, jadi ini saya katakan rahasia petani modern itu karena cuaca sekarang ini udah tidak bisa diprediksi lagi seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi kita buat seperti ini, nanti pas hujan mau bulan berapapun itu bisa kita pindah ini ke kebun. Ketika ada yang mati kita cabut, pasang yang ini gitu teman-teman ya. Kalau petani zaman dulu tuh nggak pakai seperti ini. Mereka tuh memprediksi biasanya bulan 6, bulan 5 itu yang mereka buat. Udah itu pas waktu penghujan atau pas waktu tanam, itu mereka tanam serentak. Mungkin itu bagus ya, saya pun masih seperti itu ya. Cuman nggak ada salahnya kalau kita menyetok bibit cadangan. Apalagi ini, cara ini itu sangat cepat pertumbuhannya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dia udah tunas. Udah itu kita tanam ke kebun supaya kita nggak kehabisan bibit teman-teman. Kan nih sekarang ini bulan April, Mei, Juni, Juli itu akan panas ya. Kalau prediksi zaman dulu tuh panas, tapi kita nggak tahu. Jadi saat bulan yang seharusnya panas itu hujan 2 hari. Nih hari ini hujan, besok hujan, ini udah bisa kalian tanam paginya. Dan ini sangat ide bagus gitu loh. Buat apa? Kita misalkan gini nih, di kebun ada yang mati, udah itu kita nyulam tuh nunggu masa tanam. Sedangkan masa tanam itu pun namanya kita menanam ya, pasti hidup pasti mati, yang hidup pasti mati kan gitu. Jadi ya buat apa kita menunda-nunda ataupun kita menunggu? Kalau kita punya stok seperti ini, begitu ada yang mati tanam aja gitu loh. Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pemilihan bibitnya, kita akan langsung ke kebun ya. Oke Sobat YouTube, posisi saya sedang berada di kebun lada, dan di sini saya akan mencontohkan dan memberitahu supaya kita lebih paham ya maksud dari yang saya katakan di awal, yaitu mengenai sulur gantung media sungkup ya, dan cara penggunaan metode itu. Dan saya juga akan mencontohkan bibit, calon bibit yang bagus. Oke, kita akan lanjut ya. Ya oke Sobat YouTube, posisi sekarang ini kita sedang akan mencari bibitnya, dan saya akan menerangkan media yang saya lakukan. Maksudnya gini, nah seperti ini ya, ini dan di sebelah sini kosong, mungkin karena banjir kemarin ya. Nah maksud saya, daripada ini kita menunggu masa tanam yang sebenarnya sudah tidak valid lagi ya, tapi ya memang kita pakai masa tanam itu ya, cuman kan nggak ada salahnya kita menyetoknya. Nanti ketika belum masa tanam kita udah nanam dan hasilnya kurang bagus, ya masa tanam kita tempel lagi gitu. Dan untuk pencarian bibitnya, nah ini kita sudah menemukan ya tuh. Nah, usahakan ukurannya agak besar dan perhatikan juga indukannya ya. Kalau seperti ini bagus,
Ini akan saya potong ya. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkannya ya. Ya, seperti ini sulur gantung ya. Dia berada di atas dan menggantung. Akan saya potong ya. Baiklah sahabat, di sini saya mencontohkan 3 potongan ya. Ya, seperti ini. Nah, usahakan dia seperti ini ya, rapih, dan di sini pendek. Ini yang kita tanam dan ini yang di atas. Ini usahakan ketika kalian menemukan yang ada daunnya seperti ini, daunnya jangan dibuang, biarkan aja, karena lebih bagus. Recommended sekali ketika kita menemukan yang ada daunnya. Tapi kan kalau yang seperti ini sayang kita buang ya, karena bagus ya. Dan ketika kalian menemukan 2 daun seperti ini, saya sarankan buang aja yang bawah. Ya sebenarnya sama ya. Dan di sini kalau metode orang zaman dulu itu dia lebih panjang ya. Bisa 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia memotongnya. Nah, cuman saya udah uji coba 2 pun udah bagus ya. Sebenarnya ini tergantung kemauan kita masing-masing, kepuasan. Kalau saya 2 ya, akan saya lanjutkan memotong. Baiklah, jika kalian menemukan yang seperti ini, ini biasanya tuh ada di ujung ya, seperti ini. Seperti ini. Ini udah rusak ya. Ketika kalian tanam, tunasnya pun akan bisa 2 ya, dari sini dan dari sini, dan hasilnya pun daunnya akan kecil-kecil dan sulit sekali untuk tumbuh, magak ya. Jadi ini nggak kita gunakan ya, bisa kita buang. Inti dari pemilihan bibit ini yaitu mata tunas yang ada di sini ya, kan gini tuh, kan gini. Nah, mata tunas di sini usahakan jangan yang rusak, seperti ini bagus. Oke sahabat YouTube, jadi seperti itu ya. Lada itu namanya tumbuhan tahunan ya, pasti kita menemukan kematian di antara yang lain ya. Jadi saya sarankan kalian itu menyetok bibit. Tak usah kita menunggu terlalu lama. Kalian stok ketika hujan 2 hari 3 hari itu paginya bisa kalian tanami. Untuk hidup dan mati itu kita sudah berusaha menanam supaya hidup ya. Dan untuk pemilihan bibit usahakan bibitnya yang ideal ya. Jangan terlalu kecil, kan ada tuh yang kecil tuh. Biasanya yang kecil tuh akan kering ya. Kecil seperti ini biasanya ketika kalian tancapkan dia akan mati, layu sebelum tunas dia udah layu ya, sangat jauh sekali ya. Kemudian prinsipnya kalian gunakan media sungkup ya, dan kalian itu perawatannya tuh di dalam sungkup itu ya. Misalkan gini, ketika kalian tancapkan itu udah 1 minggu, kalian cek ya, pasti dia udah tumbuh tunas. Kemudian kalian berikan hawa ya. Mungkin itu akan kita bahas untuk video selanjutnya, karena di sini kita menghemat durasi ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ya, oke sobat YouTube, posisi kita sudah berada di rumah ya, dan saya akan langsung mempraktekkan. Caranya kalian siapkan polybag besar seperti ini ya. Kalian gunakan media arang sekam ya. Kalau saya arang sekam 3:1. Kemudian perhatikan penancapannya. Kalau saya biasanya ini dalam satu polybag itu muat 250 bibit atau 200 ya. Jadi bayangkan kalau kita punya 10 aja itu udah banyak sekali teman-teman. Saat teman-teman kita itu waktunya itu bingung saat akan menyulam bibit, kita udah santai ya. Masalah hidup dan mati bukan urusan kita ya. Yang penting kita udah ikhtiar, kita udah berusaha menanam supaya hidup dengan cara-cara yang benar. Oke sahabat, mungkin itu saja ya. Saya sengaja hanya mencontohkan 2 helai tadi ya, karena bulan puasa kita harus
saya takut kelelahan nanti ya. Intinya mungkin kurang lebih seperti ini. Untuk lebih lanjutnya kalian ikuti channel ini karena saya akan membahas mengenai cara perawatan selanjutnya. Ini udah bagus ini ya, udah bagus, tinggal kita sungkit seperti ini. Nah, ini kalian bisa menjamin ini tidak terbuka, seperti ini pun tidak masalah. Oke, mungkin itu saja video dari saya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yuk belajar lada, ikuti channel YouTube-nya Petani Lada. Sampai jumpa.